Isu dan tren dalam teknologi pembelajaran di era pandemi. Program Pasca Sarjana Teknologi Pendidikan Universitas PGRI Argopuro Jember. Dosen pengajar Dr. Vera Septi Andrini, Magister Manajemen. Dipresentasikan oleh kelompok 1, Tati Pintarti, Sofia Pintari Rahayu, dan Yepi Gugah Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami kelompok 1. Nah, di sini kita akan mempresentasikan tentang isu dan tren teknologi pembelajaran di era pandemi. Nah, di sini nanti akan ada Bu Tati Pintarti, saya Sofia Pintari Rahayu, dan Bu Yepi Gugah Putri. Nah, di sini nanti kita akan membahas bab pertama, yaitu pendahuluan, ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan pembelajaran. Dan yang bab 2 ada pembahasan, yang kita bahas adalah teknologi pembelajaran, teknologi pendidikan, perbedaan teknologi pembelajaran dan teknologi pendidikan, masa pandemi, lalu teknologi pembelajaran di era pandemi. Dan yang terakhir adalah bab 3 penutup. Yang akan kita bahas adalah kesimpulan dan saran. Silakan presentasi Bu Yepi. Berikut akan saya sampaikan latar belakang dari makalah yang berjudul Teknologi Pembelajaran di Era Pandemi. Saat ini hampir setiap negara di belahan dunia sedang dilanda wabah COVID-19. COVID-19 merupakan virus yang penyebarannya sangat cepat dan merupakan virus yang mematikan. Untuk itu, negara-negara di dunia disibukkan dalam menetapkan berbagai kebijakan sebagai upaya dalam memutus rantai penyebaran virus corona. Salah satunya adalah Indonesia. Indonesia sendiri menetapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang biasa disebut PSBB, yang diberlakukan di setiap daerah. Kebijakan tersebut menjadikan adanya perubahan-perubahan besar seperti bidang ekonomi, bidang kesehatan, maupun bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau biasa yang disebut Kemendikbud berupaya agar para pelaku pendidikan seperti pendidik dan peserta didik tetap bisa menyelenggarakan belajar mengajar meskipun dengan cara yang berbeda. Kemendikbud menetapkan peraturan bahwa pendidikan di Indonesia tetap diselenggarakan, namun dengan sistem yang berbeda, yaitu study from home atau biasa disebut SFH. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendorong pelaksanaan proses belajar mengajar dilakukan secara daring. Dalam pelaksanaan pembelajaran daring, memberikan tantangan tersendiri bagi para pelaku pendidikan seperti pendidik, peserta didik, institusi, dan bahkan memberikan tantangan bagi masyarakat luas seperti para orang tua. Dalam pelaksanaannya, pendidik harus mencari cara bagaimana agar tetap bisa menyampaikan materi pembelajaran dan dapat diterima dengan mudah oleh peserta didik. Begitu juga peserta didik yang dituntut agar bisa menyesuaikan diri dalam situasi dan kondisi seperti saat ini. Salah satunya adalah kesiapan mental. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya jelaskan, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah: 1. Apakah pengertian dari teknologi pembelajaran? Yang kedua, apakah pengertian dari teknologi pendidikan? Yang ketiga adalah apakah perbedaan antara teknologi pembelajaran dan teknologi pendidikan? Yang keempat, apakah yang dimaksud dengan pandemi? Yang kelima adalah bagaimana teknologi pembelajaran berperan di era pandemi. Oke, dari rumusan masalah sebelumnya yang dijelaskan oleh Bu Yepi, kita dapat menyimpulkan tujuan dari materi kali ini. Yang pertama yaitu untuk mengetahui pengertian dari teknologi pembelajaran. Yang kedua, untuk mengetahui pengertian dari teknologi pendidikan. Yang ketiga, untuk memahami perbedaan dari teknologi pembelajaran dan teknologi pendidikan.
Yang keempat, untuk mengetahui pengertian dari pandemi. Yang kelima yaitu untuk memahami teknologi pembelajaran berperan di era pandemi. Selanjutnya masuk pada pembahasan. Poin A yaitu pengertian tentang teknologi pembelajaran. Teknologi pembelajaran adalah sebuah usaha dengan atau tanpa mesin yang tersedia atau yang dimanfaatkan untuk memanipulasi lingkungan individu sehingga diharapkan dapat terjadi perubahan perilaku atau hasil belajar yang lain. Menurut Knauswitz and I dalam Englin tahun 2001. Selanjutnya yaitu poin B mengenai pengertian teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan dapat didefinisikan sebagai sebuah studi dan praktek etis yang digunakan untuk memfasilitasi berlangsungnya proses belajar dan memperbaiki kinerja melalui penciptaan, penggunaan, pengelolaan, proyek, teknologi, dan sumber daya yang tepat. Adapun pendapat lain dari Kandung tahun 2014, teknologi pendidikan adalah suatu teori dan praktik dengan maksud membantu jalannya pembelajaran serta meningkatkan performa dengan menyusun, memanfaatkan, dan mengolah terkait proses serta sumber teknologi yang memadai. Sedangkan menurut Tahir tahun 2016, teknologi pendidikan merupakan suatu proses strategi terpadu dalam upaya memecahkan masalah pembelajaran. Oke, seperti yang sudah dijelaskan sama Bu Yepi sebelumnya, yaitu teknologi pembelajaran dan teknologi pendidikan. Saya akan merangkum di mana apa perbedaan teknologi pembelajaran dan teknologi pendidikan. Di sini di tabel ini kita dapat melihat ada aspek teknologi pendidikan dan teknologi pembelajaran. Dari aspek area kajian, kata kunci, fokus dan tujuan serta lingkup kajiannya. Di sini kita dapat membandingkan, yaitu di mana teknologi pendidikan mengajarkan teknologi sebagai area konten untuk memfasilitasi belajar dan memperbaiki kinerja. Kalau di teknologi pembelajaran yaitu untuk mengajar dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk memfasilitasi belajar dan memperbaiki kinerja. Lalu dari kata kunci, perbedaan teknologi pendidikan dan teknologi pembelajaran yaitu kalau teknologi pendidikan itu integrasi dan pendidikan, kalau teknologi pembelajaran itu lingkungan belajar, proses dan sistem pembelajarannya. Lalu fokusnya, untuk teknologi pendidikan itu berfokus pada membentuk kurikulum dan menyelesaikan masalah kinerja. Kalau untuk teknologi pembelajaran, fokusnya itu lebih banyak diarahkan pada pengembangan dan penciptaan sistem belajar yang melibatkan beberapa jenis teknologi. Nah, lalu tujuan teknologi pendidikan, literasi teknologi untuk setiap orang, dan untuk teknologi pembelajaran, tujuannya yaitu meningkatkan proses pembelajaran. Yang terakhir, lingkup kajian teknologi pendidikan yaitu berhubungan dengan spektrum teknologi yang luas, bagaimana manusia mendesain dan melakukan inovasi. Sedangkan untuk teknologi pembelajaran, lingkup kajiannya yaitu berhubungan dengan spektrum teknologi yang lebih spesifik tentang teknologi informasi dan komunikasi. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang pandemi COVID-19. Pandemi berasal dari bahasa Yunani yaitu pan yang artinya semua dan demos yang artinya epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya beberapa benua atau di seluruh dunia. Seperti yang kita ketahui yaitu COVID-19 ini sudah merebak di hampir seluruh dunia. Guna mengantisipasi proses penyebarannya, pemerintah juga mengambil berbagai tindakan yang dihimbaukan kepada masyarakat. Salah satunya social distancing, di mana masyarakat dilarang untuk berkumpul dalam kerumunan, bahkan untuk menjaga diri agar tidak tertular.
Masyarakat juga dihimbau untuk menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Selain itu, di dunia pendidikan kita harus mengalami PJJ, yaitu pembelajaran jarak jauh. Teknologi pembelajaran di era pandemi. Seperti kita ketahui tadi sebelumnya, yaitu kita mengalami PJJ, pembelajaran jarak jauh, sehingga kita harus berinovasi dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Sehingga di dalam pembelajaran kita kenal 3 kegiatan, yaitu kegiatan pembelajaran daring, kegiatan pembelajaran luring, dan kombinasi. Nah, kegiatan pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan menggunakan media untuk melakukan pembelajaran jarak jauh di internet yang merupakan perantara dalam proses pembelajarannya. Pembelajaran daring adalah jenis pembelajaran yang menggunakan jaringan internet dengan aksesibilitas, konektivitas, fleksibilitas, dan kemampuan menggunakan internet untuk menghasilkan berbagai jenis interaksi pembelajaran. Di sini kami menggunakan media WhatsApp, grup dengan materi penjelasan, melihat YouTube, original guru maupun umum, semua kita gunakan. Nah, kegiatan pembelajaran luring juga dalam PJJ ini pembelajaran luring itu adalah pembelajaran di luar jaringan internet. Pada masa pandemi, dalam kegiatan pembelajaran bagi yang tidak memiliki gadget atau internet, kita tiap minggu sekali melaksanakan pembelajaran dengan orang tua untuk dijelaskan di rumah bersama anak-anaknya. Selain itu, kita mendukung inisiatif pemerintah, yaitu memberikan materi di TV nasional TVRI dengan melihat jalan sesama. Lalu kegiatan pembelajaran kombinasi. Tadi sudah ada daring, sudah ada luring. Di daring itu kita tiap hari memberi tugas dan tiap minggu memberi tugas, dan kita kontrol tiap minggunya juga lewat luring. Penyerahan hasil karya anak sama belajar di rumah. Bab ketiga, penutup. Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas, teknologi pembelajaran merupakan bagian dari teknologi pendidikan. Karena cakupan teknologi pendidikan lebih luas. Teknologi pembelajaran diperlukan dalam era pandemi. Karena dengan adanya teknologi pembelajaran, para guru lebih berinovasi dalam memberikan kegiatan sehingga anak tidak merasa terbebani dalam melakukan kegiatan tersebut. Pada era pandemi ini banyak sekali aplikasi yang bermunculan untuk memfasilitasi pembelajaran jarak jauh. Namun masyarakat lebih mengenal aplikasi WhatsApp sehingga aplikasi tersebut yang banyak digunakan. Pertemuan yang dilakukan guru dengan peserta didik melalui aplikasi biasanya disebut pembelajaran daring. Pembelajaran daring saat ini menjadi sistem pendidikan pada proses pembelajaran di dunia pendidikan. Dampak positif dari pembelajaran daring adalah dengan adanya pembelajaran jarak jauh, tentunya peserta didik merasa aman dari sisi kesehatan dan keselamatan anak, karena anak terpantau langsung oleh orang tua. Dampak negatif dari pembelajaran daring adalah peserta didik kurang memahami materi yang disampaikan oleh pengajar, kurang disiplin, tidak merata pencapaian pembelajaran yang disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang pembelajaran daring. Lalu saran, guru harus senantiasa melakukan pengawasan kepada peserta didik dengan membangun komunikasi yang baik antara guru dengan orang tua di WhatsApp group tadi. Yang kedua, guru berupaya meningkatkan skill dalam pemahaman teknologi pembelajaran seperti internet, video pembelajaran, PowerPoint, aplikasi-aplikasi pembelajaran grafis yang disediakan di banyak marketplace lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.